Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafi Muhammad Fadilah dari kelas 12 IPS 5. Saya akan mereview tentang wilayah dan perwilayahan. Wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan, baik berdasarkan aspek komunikasi alam maupun gejala geografis, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membudayakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Macam-macam wilayah itu ada 4. Yang ke-1 berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan hierarki, yang ketiga berdasarkan kategori, dan yang terakhir berdasarkan aktivitas. Perwilayahan, regionalisasi. Perwilayahan adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas, meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah mewujudkan tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Penataan ruang adalah ruang kegiatan dalam mengikat tempat hidup makhluk hidup. Perkembangan wilayah, yaitu suatu wilayah dikatakan berkembang yang tadinya wilayah belum menjadi daerah maju atau wilayah maju. Faktor perkembangan wilayah: internal, eksternal, geografis, manajemen wilayah. Tahap perkembangan wilayah: resto. Masyarakat tradisional, produksi terbatas. Prakondisi tinggal landas, perekonomian mulai tumbuh, interaksi. Masa tinggal landas, revolusi politik, inovasi, modernisasi, perekonomian maju. Masa pendewasaan, sektor industri semakin penting, konsumsi Mars tinggi, produksi akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah berkaitan dengan peningkatan kualitas, konsumsi, kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan: kuantitatif, pendapatan per kapita, politik, tingkat korupsi, peran pemerintah, sosial, tradisi, dan jasa pendidikan, demografi, kelahiran, kematian, lingkaran perilaku dan sikap suatu negara, kualitatif, kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan ialah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan lain di sekitarnya. Pengaruh pusat pertumbuhan terusnya ada 2, yaitu positif dan negatif. Speed efektif positif, terbuktinya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upaya buruh semakin tinggi, penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Negatif, yang ke-1 ketimpangan regional, yang kedua ketimpangan internasional, yang ketiga menurunnya tingkat kesejahteraan petani, dan yang terakhir lingkaran setan kemiskinan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.